Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ingin tahu nama Anda terlebih dahulu. Ini Pak, nama saya tuh Akbar. Akbar umur berapa Akbar? Saya umur 23 Pak. 23. Nah sebelumnya Akbar datang ke sini tuh ada yang mau bicarakan apa dan apa yang Akbar sedang terganggu dalam pikiran Akbar itu? Jadi begini Pak, saya tuh kan seorang karyawan dari sebuah perusahaan gitu Pak. Iya. Nah saya tuh kayak sering merasa gagal sama apa yang saya harapkan begitu Pak. Seperti contohnya saya tuh pernah dikasih emban ya, kasih pekerjaan buat menangani suatu pekerjaan lah, suatu pekerjaan begitu Pak. Nah di situ tuh saya tidak maksimal Pak. Saya hampir mengecewakan bos saya gitu. Nah di diri saya tuh saya kayak merasa gagal aja gitu Pak, nggak bisa jadi orang kepercayaan gitu Pak, nggak bisa dipercaya gitu karena kurang maksimal itu dari job itu tuh Pak gitu. Nah, ketika perasaan seperti itu muncul, apa yang di benak Akbar itu muncul kata-kata pernyataan atau apa gitu? Kalau dari diri saya tuh saya kayak ngerasa putus harapan aja gitu Pak. Saya kayak nggak punya harapan, kayak saya tuh selalu salah, saya selalu gagal gitu Pak. Jadi kayak menyesal di diri saya sendiri gitu tuh Pak. Terus itu yang membuat saya setiap kerja tuh tidak apa ya, tidak totalitas begitu Pak, karena selalu takut buat ngambil pekerjaan ini pekerjaan itu gitu Pak. Berarti ketika Akbar ini merasa kayak diembankan suatu proyek lagi, Akbar itu terselip kata-kata saya ini pasti gagal, saya gagal Ya begitu Pak, kurang lebih begitu Pak dalam diri saya tuh. Itu seperti terdengar seperti ini ya, apa pikiran otomatis negatif ya? Iya Pak. Yang muncul begitu saja gitu kan. Gini, apa ada bukti kuat yang mendukung pikiran itu gitu? Jadi bukti kuat Akbar itu mendukung kayak apa yang mendukung pikiran itu terjadi gitu, yang paling utama gitu, selain pekerjaan apakah ada hal lain? Kalau sepertinya kalau dari hal-hal yang lain mah itu nggak ada ya Pak. Karena saya juga dari keluarga ya tidak ada masalah begitu Pak. Cuman ya itu aja, dalam hal pekerjaan aja Pak saya kayak merasa stres gitu Pak. Karena hal ini tuh jadi membuat saya stres gitu Pak. Iya, baik. Untuk itu Akbar, menurut Akbar kan tadi faktornya yang mempengaruhi itu pekerjaannya. Ketika di depan umum nih Akbar nih, ketika di depan umum Akbar pernah ngerasa nggak kayak semisal kecemasan itu tuh timbul gitu? Gimana Pak itu? Saya kurang ini Pak, saya masih merasa bingung aja Pak. Jadi gimana itu tadi Pak? Kayak semisal kan tadi faktor di dalam pekerjaan ya. Ya. Nah ketika di luar pekerjaan itu apakah kecemasan itu suka timbul ketika ingin melakukan sesuatu gitu? Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan gitu. Kalau di luar pekerjaan sih alhamdulillah enggak ya Pak. Alhamdulillah enggak. Tapi kalau lagi sendiri di rumah atau lagi sendiri di mana gitu Pak, nggak ada yang ngajak ngobrol, kayak tiba-tiba ngerasa gitu aja Pak, overthinking aja gitu Pak. Apalagi kalau saat jam bekerja itu Pak. Jadi saya kalau ngambil proyek apa-apa atau ditugaskan atau apa-apa tuh
ngerasa gak mampu gitu Pak, Hmm. gak mampu. Tapi saya juga punya keinginan gitu Pak, pengen merubah gitu Pak, merubah pikiran saya. Oke, baik baik baik. Jadi setelah kita melihat beberapa faktor yang membuat Akbar cemas, bisakah kita mencoba mengganti pikiran itu dengan sesuatu yang lebih realistis? Seperti contohnya, saya merasa saya pernah mengalami kesalahan, tetapi saya juga memiliki keberhasilan. Nah, Akbar bisa mengganti ketika ada pikiran negatif yang masuk, kayak misal saya selalu gagal, saya selalu gagal. Nah, Akbar ganti dengan saya pernah mengalami kegagalan, kesalahan, tetapi saya juga memiliki banyak keberhasilan gitu. Supaya Akbar itu lebih memandang realistis gitu. Gini Akbar, oke, kita manusia gitu kan, kita paham keterbatasan kita di mana gitu kan, dan kita tidak semuanya itu benar gitu, kita pasti mempunyai kesalahan. Jadi Akbar bisa ketika pikiran negatif itu masuk, bisa mengubah dengan pikiran yang eh, realistis gitu, kayak semisal semacam tadi gitu, atau enggak bisa menggunakan eh, obat kecemasan, kayak semisal eh, atur napas dengan baik gitu. Terus juga kayak melakukan aktivitas olahraga ataupun kayak aktivitas yang bisa membuat Akbar itu senang gitu. Sebelumnya gini, Akbar suka olahraga nggak? Kalau pas semenjak saya kerja sih saya udah jarang olahraga gitu Pak, soalnya sibuk juga di pekerjaan tuh Pak. Nah, Akbar bisa disempatkan dengan olahraga di rumah gitu kan, ada kan alat-alatnya gitu. Akbar bisa membeli alat-alat itu karena pertama gini, olahraga itu bisa mengurangi kecemasan. Nah itu, jadi olahraga itu bisa membuat kita lebih realistis terhadap pikiran kita gitu Akbar. Jadi seberusaha mungkin Akbar harus bisa mengganti antara pemikiran negatif menjadi pemikiran yang positif, seperti pemikiran yang realistis. Ketika Akbar gagal, Akbar juga punya banyak keberhasilan gitu. Eh, untuk itu apabila Akbar, maksudnya ketika Akbar masih cemas atau bagaimana tentang kecemasan Akbar, boleh dibicarakan kembali dengan saya, boleh konsultasi lagi dengan saya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Akbar, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut ketika Akbar merasakan kecemasan kembali, datang saja ke saya lagi. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar kayaknya sekarang senang banget ya kelihatannya. Gimana Akbar setelah saran saya kemarin? Iya Pak. Setelah saya mengikuti sesi kemarin tuh Pak, saya kan mengikuti saran-saran dari Bapak. Iya. Saya sudah mulai berkurang Pak rasa cemasnya. Saya sudah mulai belajar buat mengatasi rasa stres saya gitu Pak, rasa ketidakmampuan saya mengontrol perasaan saya, pikiran saya begitu Pak. Jadi saya sudah merasa puas lah terhadap pekerjaan-pekerjaan saya, lebih enjoy lagi begitu Pak, kembali lagi seperti dulu gitu Pak. Udah mulai sedikit-sedikit lah Pak begitu. Untuk ininya olahraganya bagaimana? Sudah bisa disempatkan atau belum? Iya Pak, sekarang saya pergi ke gym kadang sama teman-teman saya, atau kalau nggak ada waktu keluar ya saya paling kayak jogging aja Pak di depan rumah tiap pagi setiap habis subuh begitu tuh Pak, olahraga aja begitu. Bagus Akbar. Untuk itu Akbar nggak apa-apa terus
diteruskan gitu olahraganya. Kayak semisal ada pikiran yang mendatang negatif yang mendatang lagi, Akbar tolak saja mentah-mentah gitu. Eh, Hak Akbar itu, pikiran pikiran itu bisa dikendalikan oleh kita sendiri gitu. Jangan sampai keadaan yang mengatur pikiran kita gitu. Jadi ketika ada negatif datang, ya Akbar secara pikiran realistis itu harus ada gitu. Akbar masih muda gitu, kayak Akbar masih muda, masih banyak yang bisa Akbar lakuin, keberhasilan Akbar masih banyak gitu. Jadi jangan sampai takut akan kegagalan. Kita boleh gagal, tapi kita juga harus bisa bangkit lagi gitu. Terkadang saya mengingat gitu, pernah mengingat suatu cerita tentang kayak di suatu pemilik perusahaan Mac, kayak KFC gitu. Beliau itu ketika merintis usaha itu gagal dulu, tetapi dia realistis akan pemikirannya gitu. Kalau semisal gagal, ya kita harus bangkit lagi, karena kita ditumbuhkan, kita bukan pewaris gitu, tetapi kita pejuang gitu. Jadi Akbar secara evaluasi ya alhamdulillah sudah bisa berkurang kecemasannya. Maka saya sarankan kembali, maka dilakukan terus menerus gitu, tentang kayak olahraganya itu membuat pikiran Akbar lebih enjoy juga ya. Jadi jangan sampai lepas ya Akbar ya. Mungkin kita tutup di sesi kedua ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.